Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan kali ini saya berbicara tentang sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, yaitu teknologi informasi atau yang sering disebut IT. Mungkin bagi sebagian orang, IT terdengar seperti istilah yang rumit, penuh dengan kode dan perangkat keras yang membingungkan. Namun izinkan saya meyakinkan bahwa IT adalah jembatan menuju masa depan. Alat yang memberdayakan kita dan kekuatan pendorong di balik hampir setiap kemajuan yang kita nikmati saat ini. IT lebih dari sekadar kode. Bayangkan sejenak dunia tanpa IT. Tidak ada ponsel pintar, tidak ada internet, tidak ada media sosial, tidak ada aplikasi peta, bahkan tidak ada sistem perbankan online yang memudahkan transaksi kita. Sulit dibayangkan bukan? Inilah bukti nyata betapa IT telah meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita. IT bukan hanya tentang komputer dan internet. IT adalah inovasi, dan IT adalah konektivitas dan efisiensi. Dari kecerdasan buatan yang merevolusi dunia medis hingga analisa data besar yang membantu kita memahami pola perilaku konsumen. IT memungkinkan kita melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Tampak IT dalam kehidupan kita. Baik, mari kita telaah beberapa contoh konkret bagaimana IT merubah dunia kita. Contoh satu yaitu pendidikan. IT telah membuka pintu menuju sumber belajar yang tak terbatas. Dengan platform pembelajaran online dan kursus daring, pengetahuan menjadi lebih mudah diakses oleh siapa aja dan di mana saja. Kemudian ekonomi. Revolusi e-commerce tentang mengubah cara kita berbelanja dan berbisnis. Startup teknologi bermunculan setiap hari, memungkinkan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita di era sekarang udah nggak aneh lagi dengan namanya e-commerce. Kita berbelanja yang dulunya harus ke pasar, kita tidak perlu lagi harus ke lokasi tersebut. Kita hanya dengan menggunakan ponsel pintar pun kita udah bisa gitu. Itulah salah satu perkembangan dari dampak IT. Kemudian dari sisi kesehatan, teknologi informasi membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih akurat. Jadi dengan adanya IT membantu di bidang medis, terutama untuk dokter ya, agar menjadi lebih akurat lagi. Terus mengembangkan obat-obatan baru yang bahkan melakukan operasi jarak jauh, dimana begitu canggihnya ya di zaman sekarang, di era digital. Kemudian telemedicine yang memungkinkan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah, terutama di daerah terpencil seperti di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi ini. Kemudian berikutnya, dampak dari IT itu komunikasi. Kita terhubung dengan teman dan keluarga di seluruh dunia dalam hitungan detik. Dulu kita hanya sebatas surat menyurat, kemudian lanjut ke bisa teleponan ya, telegram, telepon, dan sekarang kita lebih canggih lagi, sudah bisa video call gitu kan. Berita menyebar ke seluruh dunia dengan cepat karena dengan mudahnya akses internet. Berita menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Suara kita dapat didengar oleh jutaan orang melalui platform digital. Namun
balik lagi dari tantangan peluang era digital saat ini, sering dengan semua kemudahan dan peluang yang ditawarkan IT, ada pula tantangan yang harus kita hadapi bersama. Salah satunya isu keamanan cyber, privasi data yang sering dibobol. Artinya kita harus ada enkripsi data terkait privasi kita ya, jangan sembarang asal main klik-klik ataupun lain-lainnya. Dan kesenjangan digital adalah beberapa diantaranya. Penting bagi kita untuk terus belajar beradaptasi menggunakan IT secara bijak dan bertanggung jawab. Ini juga akan menjadi peluang besar bagi kita semua, terutama generasi muda di dunia IT. Dunia IT menawarkan berbagai jalur karir yang menarik dan menjanjikan. Artinya di saat ini, mulai dari pengembangan perangkat lunak, analisis data, ahli keamanan cyber, itu kita sangat dibutuhkan ya di era sekarang itu. Di bidang IT bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan di era digital ini. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan seputaran IT ya. Mudah-mudahan kita semua wawasan kita semakin terbuka dan kita semakin bisa berkembang dan beradaptasi di era digital ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.